Jika Anda masih terjebak di dalam hubungan yang toksik, seringkali karena Anda mengira bahwa Anda dapat mengubah pasangan Anda. Bukan saya dibilang tidak mungkin, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Karena kontrolnya bukan berada di Anda, melainkan di dirinya sendiri apakah dia mau berubah atau tidak. Ya, lebih baik Anda berpikir, apakah saya masih bisa menerima kondisinya bila dia masih bersikap demikian? Karena kita tidak dapat mengubah orang lain. Kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Kita tidak dapat mengubah bagaimana perlakuan dia terhadap kita, tetapi kita dapat mengubah bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain. Kita tidak dapat mengubah bagaimana aksi dia kepada kita, tetapi kita dapat mengubah bagaimana reaksi kita terhadap aksi dia. Maka pertimbangkan baik-baik apa yang menurut Anda terbaik. Bila Anda memang masih kuat berada di dalam hubungan ini, ya silakan lanjutkan. Namun bila memang Anda tidak kuat, maka lebih baik pernikahan yang hancur dibandingkan Anda depresi dan bunuh diri. Ingat ya, bahwa diri Anda berharga dan bernilai. Jangan lupa untuk mencintai diri Anda sendiri. Kamu tahu nggak, meskipun kejadian berpisahnya, kehilangannya itu, peristiwa dukanya itu, menurutmu udah lama banget. Bisa jadi loh ya, kadang ada yang nggak pulih-pulih dari dukanya. Karena apa? Bukan karena nggak bisa pulih sih, tapi bisa jadi lebih karena nggak mau pulih. Kenapa nggak mau pulih? Karena ia terus mempertahankan dukanya. Kenapa terus mempertahankan dukanya? Karena ia merasa duka itulah satu-satunya yang bisa bikin dia masih terhubung dengan orang yang nggak lagi bisa bersamanya. Luka batin trauma seringkali terjadi di relasi pacaran, relasi pernikahan. Iya, relasi nggak sehat itu relasi yang sering bertengkar. Tapi sebenarnya relasi nggak sehat itu nggak cuma sebatas itu. Penasaran? Kita bahas bentar di video ini ya. Jadi relasi nggak sehat nggak selalu yang sering bertengkar aja, tapi bisa juga yang ambivalent, maksudnya susah diprediksi. Tiba-tiba sayang banget, tiba-tiba berantem hebat. Relasi begitu bikin mental kita capek karena selalu tegang, kondisi batin sering waspada. Habis ini dia bakal gimana ya? Untuk itu disarankan kurang-kurangin relasi nggak jelas kayak gitu ya. Kalau menurutmu gimana? Tulis di komen ya. Semoga selaras.